Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghipnotis siapapun, dan tentunya di jalanan ya. Anda kan pengen sekali tuh bagaimana cara menggunakan ilmu hipnotis di jalanan, seperti apa. Nah, teknik ini saya terapkan ketika saya membangun komunitas hipnotis di Bojonegoro, Jawa Timur. Saya sering melakukan hipnotis zaman dulu itu di alun-alun. Nah, itu banyak sekali teknik-teknik yang saya gunakan. Bagi teman-teman yang ingin tahu tekniknya, silakan Anda subscribe dulu channel ini. Apabila saya upload video, teman-teman mendapatkan notifikasinya. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Dalam kelas saya, hipnotis nonverbal dan hipnotis verbal, saya mengajak peserta untuk mengenali potensi yang ada dalam dirinya dan membangkitkan energi yang ada dalam dirinya untuk digunakan segala hal. Salah satunya untuk menghipnotis, untuk mempengaruhi, untuk menghipnotis alam semesta dan menghipnotis dirinya sendiri. Ketika saya melakukan hipnotis di jalanan, nah teman-teman itu bisa menggunakan yang namanya membuat orang itu kagum, atau membuat orang tersebut merasa, wah kamu kok bisa seperti ini ya. Nah, tentunya Anda biasanya dalam kalangan komunitas hipnotis biasanya dia main sulap dulu. Nah, pertama Anda lengkapi, Anda bermain sulap dulu, membuat hiburan biar teman Anda itu ketika melihat sulap itu takjub dulu. Nah, ketika orang itu takjub, maka pikiran bawah sadarnya sudah terbuka. Ketika pikiran bawah sadarnya sudah terbuka, Anda bisa lanjut dengan teknik hipnotis yang sudah Anda pelajari, baik secara induksinya seperti apa, tes sugestinya seperti apa, deepening seperti apa, terus sugesti permainan itu seperti apa, terus bagaimana cara pembangunan seperti apa. Jadi Anda bisa lakukan itu. Nah, ketika kita sudah menjalin hubungan dengan pendekatan teknik sulap, ini khusus untuk hiburan ya, biasanya digabung dengan permainan sulap atau untuk pertunjukan panggung. Pertama main sulap dulu, setelah main sulap baru namanya hipnotis panggung atau hipnotis untuk hiburan. Kenapa kok identik dengan permainan sulap? Karena seperti ini ya, sulap itu biasanya kan lebih ke untuk hiburan. Nah, biasanya orang kan sudah takjub dan sebagainya. Ketika orang sudah takjub dan sebagainya, biasanya hipnotis permainan itu digunakan, digabung jadi satu sehingga sangat apik atau sangat bagus dan membuat suasana jauh lebih meriah. Jadi digabung, main sulap dulu dari berbagai, entah itu sulap korek atau sulap koin dan berbagai hal lainnya. Setelah itu baru orang itu dibujuk, oke, kamu bisa latihan konsentrasi. Lalu Anda melakukan yang namanya tahapan-tahapan hipnotis. Ketika Anda sudah melakukan tahapan-tahapan hipnotis, maka hipnotis itu akan mudah sekali mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang, dan Anda akan berhasil membuat permainan. Dan ini biasanya diajarkan ketika Anda mempelajari yang namanya hipnotis panggung atau hipnotis yang umum kita lihat di jalanan atau para komunitas hipnotis. Ketika melakukan ilmu hipnotis di jalanan, Anda bisa pertunjukan yang namanya menghibur dulu. Anda hibur dulu, entah itu dengan permainan sulap atau dengan canda gurau, perkenalan, seperti itu. Tapi perkenalan yang baik biasanya lebih efektif kita dengan media sulap. Contoh seperti ini, oh ya, saya mau main sulap sebentar, boleh minta waktunya? Pasti ngomong boleh. Nah, ketika itu Anda main sulap. Nah, ketika dia main sulap, dia sudah terbuka, wah bagus ya, lu mas kok bisa? Nah, ketika dia percaya, lu mas kok bisa? Seperti itu ya, ya bisa mbak, kamu mbak, aku mau latihan ini mbak, coba tangannya mbak seperti ini. Nah, Anda lakukan yang namanya teknik hipnosis, entah itu tes sugesti atau apa, Anda lakukan. Ketika Anda sudah melakukannya, Anda langsung lakukan prosedur ilmu hipnotisnya. Dan hipnotis ini lebih ke hipnotis modern ya, jadi lebih ke seni komunikasi. Jadi pinter-pinternya kita arah hipnotis. Ketika kita pinter mengemas dengan cara hipnotis yang baik dan benar, maka keilmuan hipnotis itu sangat efektif dan bisa mempengaruhi siapapun. Dan biasanya orang-orang yang sudah bisa sulap, terutama para magician, dia juga akan mempelajari yang namanya hipnotis panggung atau hipnotis seni komunikasi yang lebih condong untuk hiburan.
Dan Anda biasanya kan melihat tuh para anak-anak komunitas sulap. Nah, ketika dia sudah belajar sulap, biasanya dia juga ada keilmuannya hipnotis. Akan tetapi biasanya keilmuan hipnotis mereka lebih ke permainan, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi hipnotis ini lebih untuk permainan. Jadi kedalamannya berbeda dengan belajar ilmu hipnotis di fundamental, tapi lebih ke basic hipnotisnya. Jadi basic hipnotis itu fokus kita bisa hipnotis seseorang itu seperti apa. Tapi kalau fundamental, kita akan mempelajari ilmu hipnotis lebih dalam lagi, lebih luas tentang cara kerja pikiran, cara komunikasinya seperti apa, terus aturan kuncinya hipnotis yang baik dan benar itu seperti apa. Itu jauh lebih lengkap daripada kita belajar yang namanya basic hipnotis. Kalau basic hipnotis lebih ke permainan condongnya. Dan ini diminati oleh kalangan pemuda yang digunakan untuk entertain atau hanya sekedar hiburan, membuat suasana meriah dalam suasana seperti itu. Dan ini bisa dilakukan dimanapun, entah itu di kafe, di jalan atau apa, karena lebih condongnya untuk hiburan. Berbeda dengan kita hipnoterapi. Hipnoterapi dia lebih kompleks, lebih dalam lagi, dan dia lebih ke privasi. Mungkin ini ya tip bagaimana cara melakukan hipnotis dimanapun dan kapanpun. Anda bisa lakukan pendekatan yang namanya dengan permainan magic atau bermain sulap dulu. Ketika Anda sudah bermain sulap, orangnya sudah tertarik dengan kita, baru Anda gunakan ilmu hipnotis Anda. Bagaimana langkah-langkah melakukannya. Dan bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang hipnotis basic dengan harga sangat terjangkau, teman-teman bisa mengikuti kelas yang namanya basic hipnotis dan hipnoterapi. Nah, di situ teman-teman akan belajar tentang hipnotis untuk permainan itu seperti apa, kuncinya itu seperti apa. Jadi intinya teman-teman bisa hipnotis. Dan lebih lengkapnya silakan Anda hubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam lagi, ikutlah pelatihan yang namanya fundamental hipnotis dan hipnoterapi. Saya nyebutnya adalah hipnotis verbal. Dan apabila lebih dalam lagi ingin fokus ke terapi atau pengobatan, mendayagunakan kekuatan pikiran bawah sadar, kekuatan batin, teman-teman bisa mengikuti yang namanya kelas hipnotis non verbal atau hipnotis mesmerism, magnetism, dan hipnoenergi, atau bisa juga disebut dengan gendam hipnoenergi. Mungkin ini ya tip untuk teman-teman. Semoga tip ini bermanfaat dan tentunya membawa kebaikan buat para sahabat semuanya. Sekian dari saya, Yusuf Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ajaib.